Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang bulan November. Kami boleh melewatinya dengan berbagai aktivitas hidup kami. Dan di malam hari ini ya Tuhan, di hari ini kami boleh mengakhiri bulan ini, bulan yang ke-11 di tahun 2023. Kami hendak beribadah kepada Engkau ya Tuhan di dalam ibadah akhir bulan. Oleh karena itu kami mohon kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga Roh Allah yang kudus hadir menguasai hati dan pikiran kami, tetapi juga Kabah-Mu yang kudus ini. Ibadah akhir bulan November tahun 2023 di malam hari ini kami mengawalinya di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 3 ayat 4. Silahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk unsur PAM memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan,
dan berturut-turut setelah unsur PAM rayon 3 dan setelah rayon 3 unsur PW. Dari unsur PAM, jika tidak ada, dilanjutkan dengan pujian dari rayon 3. Oh ya, PAM ada.
Sekali lagi untuk unsur PW diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
Jemaat sekalian, kita bersyukur di hari ini dalam penyertaan Tuhan, kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan 11 bulan di sepanjang tahun 2023. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Allah yang kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang mengasihi kami, yang menyertai kami di sepanjang tahun 2023, dari bulan Januari sampai pada hari ini. Kami berada di bulan November tahun 2023 di tanggal 30. Kami mengakhiri bulan ini ya Tuhan dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu dari Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Kami mohon kehadiran Tuhan bagi kami sekalian. Tuhan menguasai kami dengan Roh Allah yang kudus, hadir di tempat ini, di dalam hati dan juga pikiran kami, supaya firman-Mu kami baca, kami renungkan, dan kami memahami bagian firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya kami layak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 23 ayat 17 dan ayat 18 kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan membaca perikop dari pembacaan firman Tuhan ini yang terdapat pada pasal 22. Lalu kita membaca bersama-sama ayat 17 dan ayat 18. Amsal-amsal orang bijak. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini, tema yang menjadi perenungan firman Tuhan, yaitu hidup bijaksana, adalah takut akan Tuhan. Atau dalam satu tema lain yang disiapkan, yang saya siapkan, yaitu jangan iri, takut Tuhan saja, karena masa depanmu sungguh ada. Jadi di sini ada 3 bagian. Jangan iri, takut Tuhan saja, karena masa depanmu sungguh ada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal iri hati. Iri ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kurang senang melihat kelebihan orang lain, tidak suka dengan kelebihan orang lain, cemburu atau tidak suka kalau orang lain beruntung, atau orang lain punya kebahagiaan, orang lain punya kelebihan, tidak suka dengan bagian itu, dan itu yang disebut dengan iri hati. Firman Tuhan di malam hari ini mengakhiri bulan November, diangkat dari Amsal pasal 23 ayat 17 dan ayat 18. Yang pertama, di situ Amsal
berbicara soal jangan iri hati kepada orang-orang berdosa. Dan di sini iri hati ini ditujukan, Amsal menunjukkan itu kepada orang-orang berdosa. Mengapa sampai dia menasihatkan, atau Amsal menasihatkan, penulis Amsal ini menasihatkan kepada kita untuk jangan iri hati kepada orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman hidup mengajarkan kepada kita bahwa kita melihat orang-orang yang mungkin tidak jujur, dia ada pada tingkatan yang atas. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja dan luar biasa. Biasa dan luar biasa. Orang yang hidupnya tidak takut Tuhan, kelihatan luar biasa, dia punya segala sesuatu. Apapun yang dia cari, dia dapat. Dan orang-orang yang hidup di luar Tuhan, kebanyakan yang kita lihat adalah bahwa mereka orang-orang yang mempunyai banyak harta, mungkin mempunyai kekayaan, atau mungkin ada pada satu kedudukan yang tinggi. Dan itu dikatakan oleh Amsal sebagai orang-orang yang ada di luar Tuhan, orang-orang berdosa. Lalu dia menasihatkan kepada pembaca firman, kepada orang-orang percaya untuk jangan iri. Jangan cemburu dengan orang-orang seperti itu yang mempunyai kelebihan, keberuntungan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang kelihatan tidak ada di dalam keaktifan kegerejaan atau gerejawi, tetapi mereka luar biasa punya segala sesuatu. Yang mungkin tidak pernah aktif dalam ibadah, tetapi mereka punya segala sesuatu. Apakah Tuhan adil atau tidak? Tetapi firman Tuhan di malam hari ini bilang untuk orang yang percaya, jangan iri hati, tetapi sebaliknya takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada berapa kesaksian firman Tuhan yang bilang bahwa pemazmur juga bilang, dia bilang, sebab aku benci kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunjuran orang-orang fasik itu. Dia sangat benci. Itu menurut Mazmur 73 ayat yang ketiga. Tetapi kesaksian firman Tuhan yang lain bilang, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Amsal 24 ayat yang ke-20 berbicara seperti itu. Lalu di Mazmur pasal 37, di situ dikatakan pada ayat yang ke-25, pemazmur sepanjang hidupnya, dia mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan itu adalah kesaksian firman Tuhan yang menguatkan, yang menjadi jaminan bahwa orang percaya tidak perlu untuk iri hati dengan kedudukan orang yang tidak setia kepada Tuhan, atau orang yang di luar persekutuan dengan Tuhan, tetapi kelihatannya mereka luar biasa hidup. Mereka punya segala sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan bilang orang fasik masa depannya itu tidak ada. Orang benar hidup di dalam Tuhan, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Dan itu adalah bagian dari yang kedua, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Senantiasa artinya dia berkesinambungan. Dia tidak terputus, selalu hidup takut Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup menghargai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Takut bukan sama dengan Adam dan Hawa waktu Tuhan panggil mereka sudah dalam keadaan telanjang lalu mereka sembunyi. Bukan pengertiannya seperti itu. Tetapi pengertian dari yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang yang takut akan Tuhan senantiasa selalu adalah orang yang hidup tidak boleh iri hati dengan orang lain. Lalu apa yang menjadi jaminan bagi orang yang percaya? Tidak boleh iri hati, tidak boleh takut. Tidak boleh takut kepada orang berdosa yang mempunyai kelebihan dan lain sebagainya.
Apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Jaminan apa yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya yang hidup takut kepada Tuhan, yang tidak iri hati dengan orang berdosa? Di ayat yang ke-18 merupakan jaminan bagi orang percaya. Dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu jaminan untuk orang percaya. Artinya bahwa ketika orang hidup takut akan Tuhan, dia tidak perlu takut untuk besok saya akan kerja apa untuk anak-anak muda. Besok kira-kira pekerjaan apa yang harus dijalankan, atau besok pekerjaan apa yang nanti saya dapat. Atau mungkin untuk kehidupan keluarga kita, besok anak-anak ini dalam pertumbuhan ke depan mereka akan menjadi apa? Apakah hidup mereka akan baik atau hidup mereka akan tidak baik? Atau dalam pekerjaan hidup tiap-tiap hari, masa depan yang ada di depan, pekerjaan kita, apakah kita ada pada posisi ini saja, atau besok Tuhan kasih naik di satu tempat, naik ke satu tempat, lagi naik ke satu tempat. Dan itu bergantung dari kehidupan orang percaya, bahwa Tuhan menyediakan masa depan bagi orang percaya. Tuhan menyediakan harapan yang tidak akan pernah hilang. Karena orang itu memang hidup takut Tuhan. Dia hidup dengan Tuhan, dia hidup bersekutu dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dalam sekolah, dalam pekerjaan. Waktu belum mendapatkan pekerjaan, dia hidup dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa satu waktu ada waktu Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi dia untuk punya pekerjaan. Ada waktu yang Tuhan tetapkan bagi dia untuk nanti anak-anaknya berhasil. Ada waktu bagi dia yang nanti Tuhan tetapkan bagi dia untuk tingkatan ini dilalui dengan setia. Besok Tuhan akan berikan satu tanggung jawab yang lebih besar. Besok Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah bagian yang dijalankan oleh kehidupan orang percaya untuk benar-benar ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Mazmur pasal 37 ayat pertama, kedua, ketiga dikatakan bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu pada ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di situ dikatakan untuk orang percaya 3 hal, lakukan yang baik, lalu diam di negeri dan berlaku setia. Mazmur ini diangkat karena orang-orang Daud ada dalam situasi yang luar biasa, dihimpit oleh musuh. Lalu dia bilang kepada Tuhan, dia mengangkat mazmur kepada Tuhan, dia mengatakan itu untuk dirinya sendiri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu dia menguatkan dirinya sendiri, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan di malam hari ini, bahwa orang yang tidak iri hati kepada kesuksesan orang lain, kepada keberuntungan orang lain, kepada kelebihan orang lain, kepada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Lalu orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa. Masa depan yang luar biasa untuk setiap orang percaya. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, tetapi juga dalam sepanjang hidup orang percaya, Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa, yang mungkin hari ini kita tidak temu, tetapi nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dalam perjalanan pergaulan dengan Tuhan, dalam perjalanan persekutuan dengan Tuhan, oleh karena hidup takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang tidak kita pikirkan. Hari ini kita tidak pikirkan itu, tetapi nanti dalam beberapa waktu ke depan, oh ternyata ini hasil yang kita terima
Karena kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, takut kepada Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari firman Tuhan di malam hari ini bahwa setiap orang percaya disiapkan yang terbaik dari Tuhan. Jangan iri hati, takut Tuhan saja, karena masa depan sungguh ada bagi kita, karena masa depan disediakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman di malam hari ini. Amin. Diberikan kesempatan untuk vokal grup rayon 1. Setelah itu rayon 4 dan unsur par sekolah minggu.
Silahkan untuk rayon 4.
Dilanjutkan untuk pujian dari unsur Pars Sekolah Minggu.
Biarlah kesaksian, puji-pujian di malam hari ini memberkati kita sekalian sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kita akan memberikan persembahan syukur, nyanyian rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan bernyanyi dan persembahan akan dijalankan.
Shalom. Shalom. Bersama dengan 8 kantong kolektor, 2 kotak program dan 2 kotak diakonia, ada beberapa keluarga yang membawa persembahan perpuluhan, antara lain tanpa nama, dan juga ada beberapa amplop pengucapan syukur, 3 amplop pengucapan syukur dan 1 amplop pengucapan syukur pertambahan usia. Semua persembahan akan didoakan bersama dengan doa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di bulan ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, disilahkan berdiri. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Ya. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Nanti setelah doa syafaat, yang berulang tahun akan bernyanyi. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini penyertaan-Mu bagi kami sungguh luar biasa. Kami dijaga di hampir 1 tahun ini. Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, dalam pendidikan anak-anak kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan kami boleh melalui 11 bulan perjalanan hidup kami di tahun 2023. Dan di saat ini kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri bulan November. Di hari ini kami ada di dalam ibadah pengucapan syukur, ibadah akhir bulan yang boleh berjalan di malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak perlu iri hati dengan orang lain yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak kenal dengan Tuhan, yang tidak selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa kami dipilih, dipelihara oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk terus takut kepada Tuhan, bersemangat untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Karena ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kami. Masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Dan harapan kami masa depan itu ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pendidikan anak-anak kami, dan semua yang kami harapkan ke depan dalam tujuan hidup kami percaya Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Engkau menuntun kami supaya Roh Kudus memampukan kami menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan di hari ini oleh karena pertambahan usia di sepanjang bulan November. Jemaat-Mu yang saat ini ada, biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, pertambahan usia oleh karena kelahiran, oleh karena pernikahan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau terus pelihara di dalam kasih Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, ada di dalam tangan Tuhan sebagai penuntun, penolong, dan juga yang selalu memelihara kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah di malam hari ini.
Tuhan Engkau hadir dan memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan, aktivitas hidup, tetapi juga keluarga mereka. Memberkati sebagai suami, memberkati sebagai istri, memberkati sebagai anak-anak, tetapi juga setiap keluarga yang bersama-sama dengan kehidupan anggota jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami menaruh seluruh kepercayaan kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan, dan kami menanti setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang saat ini kami gumuli, baik sebagai anak-anak muda yang masih menanti pekerjaan. Tuhan Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka, dan jaminan firman Tuhan di malam hari ini bahwa masa depan mereka sungguh ada. Oleh karena itu Tuhan terus pelihara, jaga, sertai kehidupan mereka. Tetapi juga orang-orang tua yang lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dengan masa tua mereka, rambut yang putih, kulit yang keriput, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi mereka sampai usia yang lanjut. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang terkasih kami yang ada bersama dengan kami. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan sertai setiap keluarga kami, jemaat Tuhan yang berada dalam kesakitan, yang saat ini dirawat di setiap klinik yang ada ataupun rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap makan, minum, obat-obatan yang dikonsumsi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya menjadi sarana kesembuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini terbaring oleh karena sakit, yang berada dalam persoalan hidup atau permasalahan hidup. Biarlah Tuhan Engkau hadir memberikan jalan keluar bagi mereka, supaya mereka dapat menemukan jalan keluar dan semua yang mereka harapkan terselesaikan dengan baik. Persembahan syukur di malam hari ini kami bawa, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan syukur, baik lewat kantong-kantong kolekte, tetapi juga kotak diakonia, kotak program yang diberikan untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan dengan berbagai penghasilan yang mereka punya. Mereka membawanya untuk terus menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, tetapi juga dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Setiap jemaat Tuhan yang datang dengan memberikan pengucapan syukur, oleh karena berbagai berkat Tuhan, oleh karena keberhasilan, oleh karena semua yang mereka terima dari Tuhan, baik yang telah disebutkan nama-nama mereka, tetapi juga jemaat Tuhan yang menaikkan ungkapan syukur secara diam-diam, jemaat Tuhan yang berada di rayon 3 RT 5, jemaat Tuhan yang tidak menyebutkan nama mereka, yang mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, tetapi juga untuk keluarga Ibu Kadawir, satu keluarga di rayon 4 yang memberikan pengucapan syukur, satu keluarga di rayon 2, tetapi juga pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menambahkan setiap apapun yang mereka jalani. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka untuk memberkati kehidupan mereka. Ini doa ungkapan syukur, hormat dan pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini sampai besok nanti. Kami akan memasuki bulan yang baru di tanggal 1 Desember 2023, memasuki minggu-minggu Advent dalam persiapan hati kehidupan kami untuk menyambut kelahiran Kristus yang telah lahir bagi kami, tetapi juga kesiapan hati untuk seterusnya menyambut kehadiran Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Biarlah seluruh kehidupan kami ada di bawah tangan Tuhan, di bawah kendali Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan yang berulang tahun mempersembahkan pujian untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran.
Selanjutnya rayon 2 diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
Ya, yang bapak-bapak tetap, karena PKB mau menyanyi.
Tuhan memberkati jemaat sekalian. Puji-pujian yang telah disampaikan oleh setiap rayon dan unsur serta jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan ini menjadi kesaksian bagi kita, memberkati kita sekalian memasuki bulan yang baru di bulan Desember. Kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 280 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Setelah saat teduh, jemaat berdiri dan berjabatan tangan sambil menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 280 ayat 3. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan.